Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 16, Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Kisah Rasul 4 ayat 2, Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Dan saya mengatakan selamat pagi bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita, di mana kita akan melanjutkan seri Be a Good Leader atau pemimpin yang baik. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, berkati kami, berkati audiens kami dengan segala pergumulan mereka, dan nyatalah kuasa-Mu bagi setiap kami Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap melihat di dalam Markus 10 ayat 42 sampai dengan 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kita hidup di zaman yang mengukur para pemimpin dari jumlah followersnya. Jadi semakin banyak jumlahnya, maka akan semakin banyak pengaruhnya. Dan banyak panggung dan banyak pengaruh. Tetapi Yesus mengubah total standar itu. Pemimpin ideal, pemimpin yang baik, ya, menurut Alkitab bukan yang paling tinggi suaranya, tapi yang paling rendah membungkuk untuk melayani. Haleluya. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ciri pemimpin yang baik itu adalah yang pertama, mencari kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Haleluya. Jadi kalau pemimpin dunia itu dengan tangan besi, ini kan permulaan di mana Yakobus dan Yohanes meminta supaya dalam kemuliaan Tuhan nantinya mereka berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari Tuhan Yesus. Dua bersaudara ini meminta supaya ada di kiri, ada di kanannya. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu sebenarnya apa yang mereka minta, bahwa apakah dia mampu meminum cawan yang harus dia minum, ada baptisan yang harus dia terima. Mereka mengatakan sanggup. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa pemimpin yang baik itu, yang pertama, mencari kemuliaan Tuhan, bukan mencari kemuliaan diri sendiri. Karena ada banyak orang, dia bukan lagi melayani Tuhan dengan sungguh. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang mencari popularitas, mencari uang, mencari jabatan, mencari pengaruh, mencari kedudukan, dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya harus tetap waspada supaya kita tidak terjerembab dicari kemuliaan diri sendiri, tapi betul-betul mencari kemuliaan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, bahwa kita memimpin itu bukan mencari reputasi kita,
tapi bagaimana dalam pelayanan kita, dalam kepemimpinan kita, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimasyhurkan, nama Yesus diagungkan, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus mendapat yang terbaik dari setiap umatnya. Haleluya. Jadi pemimpin yang mencari atau membuat pelayanan ini bagi kemuliaan Yesus, saya yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan sesuatu kepada dia. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, biarlah kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang mencari kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Dan kalau kita mencari kemuliaan bagi Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan jangan mencari kemuliaan, jangan mencari hormat bagi diri sendiri, tapi carilah kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pemimpin yang baik itu juga yang kedua, memakai posisi untuk mengangkat orang lain. Artinya begini, saya selalu ingat apa yang dilakukan oleh Walton, yang pendiri Walmart, ya, James Walton tapi Waltonnya ada. Udah lama buku ini saya baca, tapi saya kebetulan karena ingat ini mengangkat orang. Nah, James Walton ini atau Walton ini, saya mau katakan bahwa dalam memulai karirnya dia tidak ingin menghancurkan, tapi dia ingin mengangkat orang sebanyak-banyaknya. Dan dia berkata, kalau aku mengangkat orang, maka aku sendiri sudah terangkat di atas, jauh di atas mereka. Kalau aku membuat seseorang menjadi konglomerat, maka aku jauh lebih konglomerat dari mereka. Dan itu sebabnya pegawai-pegawainya diberikan untuk memberi saham dari Walmart itu, dan kemudian mereka naik bersama. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mengangkat orang naik ke atas. Jadi kalau ada pemimpin yang menganggap ini sainganku, itu bukan pemimpin yang baik, ya. Kalau ada pemimpin yang bertarung lalu kemudian membuat orang itu jauh dari dia, itu bukan pemimpin. Sama seperti Pak Soeharto, ketika dia memimpin, ada dua orang hebat yang dimiliki bangsa ini, jenderal yang hebat yang dimiliki oleh bangsa ini. Yang pertama itu Pak Soeharto, yang kedua itu Edi Sarwo, Sarwo Edi, ya, Edi Sarwo atau Sarwo Edi, yang menghentikan pemberontakan PKI pada tahun 1965. Tetapi karena begitu dieluk-elukannya ini si Edi Sarwo, dan merasa ini Pak Soeharto ini menjadi marah, ya. Jadi ini kita tidak boleh seperti itu, ya. Lalu membuat itu terjadi di YouTube, ya terjadi, saya dengar di YouTube, karena itu kan sudah masa lampau. Yang mau saya katakan adalah pemimpin itu adalah pemimpin yang harus mengangkat orang lain, bukan menurunkan orang lain. Sama seperti Saul dan Daud. Saul ingin membunuh Daud, tapi Daud selalu dijaga oleh Tuhan. Demikian juga kalau pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memakai posisinya untuk mengangkat orang naik ke atas. Artinya bukan berarti kong kali kong, bukan KKN, korupsi nepotisme, bukan. Betul-betul dia mengangkat orang-orang yang betul-betul bisa naik ke atas, bukan karena kedekatan, bukan. Tapi memang dia, pemimpin itu harus mengkader, meregenerasi, supaya ada orang-orang yang seperti dia, yang kemudian akan terus bergulir
kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang sehat, karena adanya pemimpin yang sehat. Dan kalau itu dilakukan, maka semuanya akan menjadi baik. Tetapi kita melihat bahwa ada banyak orang tidak seperti itu. Tapi kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, sebagaimana judul ini bagian yang ke-9 yang seharusnya kita dapat kita buat untuk sesuatu yang baik. Kalau kita menjadi pemimpin, ingatlah kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan, memakai posisi kita untuk mengangkat orang-orang lain, atau kalau itu kita bisa lakukan, kita kerjakan bagi sesuatu yang jauh lebih baik. Oke. Dan kemudian yang ketiga ini, rela kehilangan posisi demi orang yang dipimpinnya. Haleluya. Jadi pemimpin yang baik itu nggak duduk pun dia di situ, ya dia tetap akan menunjukkan potensinya, menunjukkan kepemimpinannya dimanapun dia ada. Dan ia tidak kehilangan, dia tidak takut kehilangan posisi demi orang yang dipimpinnya. Ya, saya masih ingat, ya, saya bukan hanya mengatakan ini, tapi saya mengingat peristiwa di mana saya 2 periode itu menjadi sekretaris umum di tahun ke-7. Itu terjadi sesuatu yang bagi saya tidak dapat saya terima, ya. Pemimpin saya, rekan-rekan saya yang mengatakan, wah ini enggak baik sudah, karena kebetulan saya sebagai negosiator juga sekaligus, dan saya percaya bahwa ini akan membawa hal yang positif kalau ini bersatu. Tetapi ketika saya mencurahkan ini dan berkata, ada banyak orang berkata, berapa uang yang kau terima, berapa banyak yang mereka telah mengangkat tangan, mereka telah mengibarkan bendera merah putih. Yang saya katakan, pemimpin ini sudah datang dengan segala kerendahan hatinya dan menangis bersama dengan saya pada waktu itu. Lalu saya katakan kepada dia, saya berharap saya akan bisa membawa menjadi juru damai di organisasi saya ini. Tapi kalaupun tidak, kalau memang itu tidak lagi ada roh pengampunan yang bekerja, saya rela turun dari jabatan saya sebagai sekum. Dan itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi karena saya ingin organisasi ini berjalan dalam koridor yang Tuhan mau. Nah, kemudian terjadilah perdamaian, terjadilah penolakan. Dan kemudian saya pada saat itu, saya mengundurkan diri, saya mengatakan ini bukan tempat saya. Karena saya diajar oleh Tuhan untuk bisa mengampuni dan menerima orang apa adanya. Sama seperti saya ketika Yesus menerima saya, bukan ketika saya dalam keadaan baik, tapi semuanya diampuni. Yang penting saya mau tinggal di dalam Dia. Dia akan buat saya akan terus berbuah dan memuliakan Dia sebagaimana dalam ini. Haleluya, puji Tuhan. Kadang-kala diingat tapi apa untuk ngomong sukar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya, pemimpin yang baik itu jangan sampai ya mempertahankan posisinya hanya untuk berjalan di dalam yang bengkok. Jangan berjalan di jalan yang bengkok, berjalanlah di jalan yang lurus. Supaya apa? Tuhan menjadi sahabatmu, Tuhan menjadi penolongmu. Pemimpin yang baik itu kan pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada masalah yang dihadapi, dia tahu siapa di belakangnya, dia tahu siapa yang menjadi pembelanya, dia tahu pemimpin yang baik itu, apalagi pemimpin rohani yang baik itu, dia tahu siapa yang menyertai dia dan siapa yang membacking dia. Ya. Jadi itulah pemimpin yang baik. Jadi sebagai pemimpin yang baik, saya mau katakan kepada kita bagian ke-9 ini, biarlah kita betul-betul menjadi pemimpin yang mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai pelayan daripada Tuhan. Sebagaimana kalau pemimpin dunia, dia melakukan dengan tangan besi, tapi kita sebagai pemimpin
yang ilahi kita membuat akan berbeda, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus kita melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi kita semuanya, dan jadilah pemimpin yang baik, dan orang remaja-remaja, pemuda-pemuda, pemimpin-pemimpin komsel atau yang mau menjadi pemimpin. Lihatlah apa yang Anda punya, apa yang harus Anda miliki dalam sebuah kepemimpinan rohani. Ada sudah ini bagian ke-9, kiranya Anda bisa menyimak satu demi satu, dan ada di leadership saya juga ada hal yang harus Anda kerjakan di dalam diri Anda. Harus ada ada banyak hal yang harus Anda lakukan dalam kehidupan Anda supaya membuat karakter Yesus itu ada dalam kehidupan kita, karena karakter itulah yang akan membuat kita bertahan di tengah-tengah kesulitan, karena kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan pemimpin yang memimpin di jalan yang benar. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pemimpin yang baik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu berada dalam kehendak-Mu, dalam jalur-Mu. Dan kalau ada mereka di antara mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka keluar, dan oleh bilur Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Dan mereka-mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala masalah yang mereka miliki, dalam nama Yesus, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Tuhan nyatakan pertolongan kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga Tuhan terus melakukan sesuatu yang baik bagi kita, dan teruslah bersandar kepada Tuhan. Mantap, mantap, mantap.